Agustina dengan NIM 14124040. Saya Marsa Vanessa Cornelius dengan NIM 14124037. Saya Belenisius Alden Suratto dengan NIM 14124061. Saya Febrianti Katrina Sarepawe dengan NIM 14124054. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan media yang kami kembangkan berupa alat peraga dengan materi regulasi hormon ADH dan aldosteron pada sistem ekspresi pada manusia. Jadi baik, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan kami membuat alat peraga ini. Jadi alat peraga regulasi hormon ADH dan aldosteron dibuat sebagai media pembelajaran untuk membantu peserta didik, terlebih khusus di bangku SMA kelas 11 untuk memahami mekanisme cara kerja hormon ADH dan aldosteron dalam menjaga keseimbangan tubuh. Jadi media ini memvisualisasikan proses yang bekerja di dalam tubuh sehingga konsep yang bersifat abstrak lebih mudah dipahami oleh siswa. Baik, yang kedua ini saya akan menjelaskan alur materi pada alat peraga. Yang pertama itu A, bagian tengah. Pada bagian tengah, alat peraga ditampilkan organ-organ yang berperan dalam regulasi hormon, yaitu hipotalamus. Yang kedua itu hipofisis. Yang ketiga itu kelenjar adrenal ini. Yang keempat itu nefron sebagai tempat kerja utama hormon. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu jalur hormon ADH bagian kiri. Yang pertama itu dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kedua itu hipotalamus mendeteksi peningkatan konsentrasi darah. Yang ketiga itu hipofisis posterior melepaskan ADH. Dan yang keempat itu ADH bekerja pada nefron. Yang kelima, reabsorpsi, air meningkat. Yang keenam itu urin menjadi lebih sedikit dan pekat. Dan yang ketujuh itu homeostatis tercapai. Yang kedua, sistem renin, angiotensin, aldosteron, penurunan tekanan darah, natrium terdeteksi oleh ginjal. Lalu yang kedua, angiotensin 1, angiotensin 2, lalu merangsang korteks adrenal melepaskan aldosteron. Yang ketiga, aldosteron, hormon aldosteron masuk ke darah dan menuju ginjal. Aldosteron bekerja pada tubulus distal, tubulus kolektivus, natrium diserap kembali, air tidak diserap langsung oleh aldosteron. Keempat, ginjal atau nefron, aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium pada tubulus distal dan tubulus kolektivus, air mengikuti natrium secara osmosis. Yang kelima, respon akhir, volume darah meningkat, tekanan darah naik, dan volume urin berkurang. Urin lebih sedikit dan lebih encer. Mengapa urin lebih encer? Itu karena natrium diserap kembali ke darah. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan cara mengaitkan media alat peraga dengan pembelajaran di kelas. Dalam kegiatan pembelajaran, alat peraga ini dapat digunakan saat guru menjelaskan materi sistem ekspresi, khususnya regulasi hormon ADH dan aldosteron. Guru dapat menunjukkan alur kerja masing-masing hormon sehingga siswa dapat menghubungkan kondisi tubuh tertentu dengan respon yang terjadi. Berdasarkan alat peraga yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hormon ADH dan aldosteron memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga homeostatis tubuh. ADH berfungsi meningkatkan reabsorpsi air sehingga mengurangi volume urin dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, aldosteron bekerja melalui sistem renin-angiotensin aldosteron untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan air
serta membantu mengatur tekanan darah. Dan kedua hormon ini bekerja sama secara terkoordinasi untuk mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, dan tekanan darah dalam tubuh manusia. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.